Mari jemaat kita baca. Kita baca sama-sama ya, kita baca sama-sama. Mazmur pasal 50 ayat 1 sampai 23. Mari kita baca bersama. Ibadah yang sejati. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi, dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya, dari Sion puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Dengarlah, hai umatku, aku hendak berfirman. Hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allahmu. Bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan, atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia dan bergaul dengan orang bersinah. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat, dan pada lidahmu melekat tipu daya. Engkau duduk dan mengata-ngatai saudaramu, memfitnah anak ibumu. Itulah yang engkau lakukan, tetapi aku berdiam diri. Engkau menyangka bahwa aku ini sederajat dengan engkau. Aku akan menghukum engkau dan membawa perkara ini ke hadapanmu. Perhatikanlah ini, hai kamu yang melupakan Allah, supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan memelihara firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita malam ini adalah kehidupan yang beribadah. Kehidupan yang beribadah. Ternyata ibadah itu tidak terbatas dalam gedung gereja. Ibadah itu tidak sempit
pengertiannya orang duduk, berdoa, menyanyi, baca Alkitab. Karena ibadah itu punya pengertian yang luas. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan sebenarnya adalah ibadah. Jadi kita berbuat baik, kita mengasihi, kita menghormati seseorang, kita membuat orang lain bahagia, itu sebenarnya juga adalah ibadah. Karena Rasul Paulus bilang, apapun yang kamu lakukan kepada sesamamu, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Dan apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, sesungguhnya adalah ibadah kita. Karena coba Bapak Ibu berpikir ya, coba Bapak Ibu bayangkan, saya rajin gereja, saya suka baca Alkitab, saya suka ikut vokal grup, menyanyi di paduan suara, tapi benci orang, suka fitnah, suka melakukan hal-hal yang tidak benar, suka mencuri, selalu saja mengadu domba saudara, adu domba teman. Maka ibadah yang di gereja, ibadah yang baca Alkitab, itu kemudian menjadi sia-sia. Karena ibadah itu bukan hanya sesuatu yang kelihatan dari penampilan luar. Tapi ibadah juga adalah sesuatu yang nampak dari hati kita, dari nurani kita. Dan malam ini Daud memberi berapa nasihat untuk kita renungkan tentang ibadah yang sejati. Bagi Daud, ibadah yang sejati itu tidak sekedar mempersembahkan korban. Karena orang Israel, kadangkala orang Israel berpikir, sekalipun mereka hidup dalam kejahatan, mereka melakukan kekerasan, mereka mencuri, mereka berbuat sewenang-wenang terhadap orang lain, terus hari Sabat antar domba ke bait Allah. Hari Sabat antar persembahan ke bait Allah berarti itu ibadah mereka yang menyenangkan Tuhan. Dan ini yang dikritik oleh Daud. Itu kita bisa lihat dalam bacaan kita tadi. Ya, Mazmur 50, coba Bapak Ibu lihat. Ayatnya yang ke-9. Ayatnya yang ke-10. Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu, atau kambing jantan dari kandangmu, sebab punyakulah segala binatang hutan, dan beribu-ribu hewan di gunung. Ayat 11, 12 dan 13. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan, atau darah kambing jantankah aku minum? Jadi, dalam ayat 9, 10, 11, 12, Daud kritik orang Israel. Mereka bikin kejahatan, mereka berbuat dosa. Lalu hari Sabat datang antar korban bakaran. Daud bilang bukan itu yang Tuhan minta. Bukan itu yang Tuhan tuntut. Karena Daud bilang dalam ayatnya yang ke-12, jika aku lapar,
Tidak usah kukatakan kepadamu. Tuhan bilang kalau saya lapar, saya tidak perlu kasih tahu kamu. Sebab dunia dan segala isinya milikku. Dan jemaat, kritik Daud terhadap orang Israel ini juga menjadi kritik bagi saya dan jemaat. Kadangkala kalau kita kasih persembahan itu kita merasa berjasa, ya. Oh, itu gereja maju karena saya yang kasih, saya yang menyumbang. Oh, itu pelayanan itu bisa sukses karena saya, kalau tidak ada saya macet. Kadangkala kita suka membangga-banggakan jasa-jasa kita. Kadangkala kita menganggap Tuhan bergantung pada pemberian kita. Oh, kalau saya tidak memberi, Tuhan punya pelayanan macet. Padahal jemaat, Tuhan tidak bergantung dari kita. Karena persembahan yang kita kasih di gereja, ya, sumbangan-sumbangan kita untuk pelayanan sebenarnya berkat yang bersumber dari Tuhan. Coba kalau Tuhan tutup berkat, kita mau kasih apa? Tuhan tutup semua jalan, terus kita mau sumbang apa? Sebab semua yang kita miliki, semua yang kita sumbang untuk gereja, kita kasih di pelayanan sebenarnya bersumber dari Tuhan. Dan jemaat, menurut Daud, ibadah yang sejati itu ada di ayat 14 dan ayat 23. Coba kita lihat ayat 14. Mari baca bersama ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Nah, jadi ternyata saya catat ada tiga hal yang menjadi persembahan yang sejati. Ya, ada 3 hal persembahan yang sejati. Yang pertama adalah ucapan syukur. Itu dicatat dalam ayatnya yang ke-14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah. Persembahkanlah syukur. Apa artinya? Artinya, dalam hidup kita susah senang, tetap bersyukur. Kira-kira kalau bersyukur itu alamatnya ke siapa? Apakah kita bersyukur alamatnya kepada manusia? Tidak kan? Kita bersyukur itu alamatnya ke Tuhan. Atau kita bersyukur itu kita tujukan kepada Tuhan. Jadi Tuhan ingin tiap hari kita bersyukur. Kita bersyukur untuk apapun yang kita alami. Kita bersyukur untuk setiap pengalaman hidup kita. Kadang kita berdoa kalau ada berkat, kalau semua aman, kalau semua lancar, kita bilang, Tuhan terima kasih. Waktu sakit, apakah kita juga bersyukur? Tuhan, saya bersyukur untuk penyakit ini. Waktu dapur kosong, tidak ada uang, tidak ada apapun, kita dilupakan, kita disakiti, apakah kita juga bersyukur? Tuhan, saya bersyukur karena saya disakiti orang. Tuhan, saya bersyukur karena
meja makan dan dapur saya kosong. Saya bersyukur karena saya tidak punya uang. Apakah dalam kondisi-kondisi ini kita juga bersyukur? Sebenarnya kita juga harus bersyukur. Biarpun meja makan kosong, dapur kosong, dompet kosong. Setiap hari minum obat karena sakit. Dalam segala sesuatu kita mengucap syukur. Karena Tuhan itu Maha tahu, Maha melihat, Maha mengerti. Tuhan lihat apa yang kita alami, apa yang sedang terjadi dalam hidup kita, kita bersyukur. Dan saya mau kasih tahu Bapak Ibu, ketika kita sakit, dalam sakit itu kita berdoa dan bersyukur, maka doa kita bersyukur untuk penyakit dirubah oleh Allah jadi kenyataan. Kita sakit tapi saya bersyukur. Dan ucapan syukur itu menyenangkan Tuhan. Lalu Tuhan merubah penyakit itu menjadi kesembuhan. Saya bersyukur saya tidak punya uang. Tuhan, saya tidak punya sesuatu. Tapi dalam kondisi yang sulit, saya bersyukur. Jemaat begitu bilang amin, Tuhan pasti kirim berkat. Dan ini ibadah yang sejati. Hidup dalam ucapan syukur. Karena orang-orang yang bersyukur adalah orang-orang yang selalu mengarahkan pandangan mereka kepada Tuhan. Dan sikap bersyukur ini menolong kita untuk tidak hidup dalam sungut-sungut. Tiap hari marah, tiap hari bersungut, tiap hari gelisah, tiap hari merasa serba kurang. Aduh kurang, selalu kurang. Tapi dengan bersyukur kita selalu menghargai apapun yang Tuhan beri dalam hidup kita. Karena itu jemaat, mungkin hari ini ada yang dapur kosong, mungkin hari ini ada uang yang mulai menipis, uang yang disimpan mulai habis. Mari bersyukur, sebab Tuhan sanggup merubah keadaan kita menjadi lebih baik. Lalu yang kedua, masih ada di ayat 14, ibadah yang sejati. Dalam ayatnya yang ke-14, dan bayarlah nazarmu kepada yang maha tinggi. Nazar. Jemaat, nazar itu adalah janji iman. Sesuatu yang kita ucapkan untuk Tuhan. Saya punya janji iman dengan Tuhan. Kita janji sesuatu dengan teman, kalau tidak kita tepati, teman itu kecewa. Bapak janji sesuatu buat mama, Bapak tidak tepati, mama kecewa. Papa mama janji sesuatu untuk anak-anak, papa mama tidak tepati, anak-anak kecewa. Apa yang kita nazarkan untuk Tuhan harus selalu kita tepati. Dan kita tepati janji untuk Tuhan. Itu ketika kita tepati adalah ibadah yang sejati. Nazar itu, Bapak Ibu, nazar itu bukan cuma uang ya. Kadang ada yang bilang saya pun nazar, saya bawa uang ke gereja. Tidak, ada orang yang punya nazar. Saya punya nazar, saya serahkan, saya pun hidup ini untuk Tuhan. Kalau sudah janji mau serahkan hidup ini untuk Tuhan, tidak boleh lupa besok pemalas-pemalas. Tidak ingat Tuhan lagi. Pergi kemana-mana sampai tidak pernah lagi ke gereja, baca Alkitab. Ya, ada yang punya nazar.
setiap bulan saya akan kasih, saya punya jatah beras 5 kilo untuk janda ini. Kita janji untuk janda ini, tapi sebenarnya adalah janji kita untuk Tuhan. Karena ingat, Matius 25, Tuhan Yesus katakan, apapun yang kamu lakukan kepada orang yang paling hina ini, kamu telah melakukannya bagiku. Jadi Bapak Ibu jemaat, kasih bantuan untuk janda itu sama dengan kasih kepada Tuhan. Bagi sesuatu untuk duda, bagi untuk anak yatim, itu sama dengan sudah kasih untuk Tuhan. Saya ulang, tadi Rasul Paulus bilang, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Jadi jemaat, nasar itu bukan cuma antar uang, antar perpuluhan, tapi semua yang kita niatkan ya, kita janjikan pada seseorang dengan niat yang baik, kita sedang menjanjikan itu untuk Tuhan. Bayar nazarmu kepada Tuhan. Dan jemaat saya, seringkali saya sebagai pendeta, saya ketemu ada orang yang sakit. Dia sakit, didoakan. Waktu sakit, dia bilang ke saya, pendeta, kalau saya sembuh, saya mau jadi majelis. Lalu Tuhan sembuhkan. Begitu Tuhan sembuhkan, pas ada pemilihan majelis, didatangi, dia lupa dengan janjinya. Dia lupa dengan nasarnya. Pak, bersediakah jadi majelis? Dia bilang, aduh, sepertinya tidak bisa, saya sibuk. Lalu pendeta kasih ingat, Bapak jangan lupa, Bapak waktu lalu nasar. Ya waktu itu kan saya sakit, jadi saya janji, tapi sekarang saya sembuh, jadi saya tidak bisa jadi majelis. Nah yang seperti ini berbahaya. Yang seperti ini tidak boleh kita lakukan. Kita janji dengan manusia, janji dengan majelis, janji dengan pendeta, tapi yang mendengar adalah Tuhan. Dan bagian yang kedua, Daud ingatkan Israel, bayar nasarmu. Kalau kata bayar, konotasinya selalu uang, ya. Tapi bayar adalah menepati apa yang sudah kita janjikan, ya. Kita tepati apa yang kita nasarkan untuk Tuhan. Dan hal yang ketiga, jemaat yang dikasihi Tuhan, ada di ayat 23, ibadah yang sejati. Yang ketiga ada di ayat 23, siapa yang jujur jalannya, keselamatan dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Yang ketiga ini menyangkut perilaku, ya. Ibadah yang sejati itu menyangkut perilaku hidup tiap hari. Jadi Daud bilang yang jujur, orang-orang yang punya perilaku hidup yang benar, perilaku hidup yang baik, perilaku hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Perilaku hidup yang baik, perilaku hidup yang benar adalah ibadah yang sejati. Karena itu jemaat, dalam ibadah keluarga malam ini, 3 hal kita renungkan.
Ibadah yang sejati adalah yang pertama selalu bersyukur. Dalam keadaan apapun tetap bersyukur. Macam sekarang, situasi kita yang sulit, dalam situasi ini kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, apa yang kita janjikan untuk Tuhan harus kita tepati. Yang ketiga, ibadah yang sejati adalah perilaku hidup kita, kelakuan hidup kita tiap hari. Jadi menyanyi, berdoa, baca Alkitab, tapi perilaku kita jahat, perilaku hidup kita tidak benar, perilaku hidup kita penuh dengan ketidaktaatan kepada Tuhan, maka kita belum ada dalam ibadah yang sejati. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita jadikan seluruh hidup kita sebagai kehidupan yang beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.